kita semua. Selamat pagi, Pak. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dan juga para siswa-siswi yang hebat. Pada tempat yang pertama, tentu sebagai umat beriman kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengadakan kegiatan yang sangat penting, yakni kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai salah satu aksi nyata yang harus dilewati oleh seorang calon guru penggerak. Dan pada tempat yang pertama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru dan juga para siswa. Terima kasih atas kehadirannya dan di sini membuktikan bahwa dalam membangun budaya positif seorang calon guru penggerak tidak bisa berjalan sendiri. Dia membutuhkan kerjasama baik bersama teman-teman guru maupun bersama peserta didik. Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan pengibasan budaya positif dari seorang calon guru penggerak SMA Negeri Kota Komba atas nama Ibu Agnes Lopez Busa. Lalu tentang budaya positif ini, apa itu budaya positif dan bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah, itu yang akan kita dengarkan pada kegiatan pagi hari ini. Oleh karena itu, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, kita mengawali kegiatan kita dengan doa pembuka. Kepada Ibu Hati kami persilakan. Baik Bapak Ibu, anakku terkasih, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu, sebab atas kasih dan cinta-Mu yang tak berkesudahan yang Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, terutama atas nafas kehidupan yang masih boleh kami terima sebagai anugerah terbesar dari-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan demi mendukung keberhasilan dari teman-teman guru kami yang pada saat ini sedang mengikuti pendidikan sebagai calon guru penggerak. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu, hadirlah bersama kami di dalam tempat ini agar kiranya kami boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal hingga akhir kegiatan ini, sehingga apa yang kami terima, apa yang kami dengarkan pada hari ini berguna bagi diri kami, bagi anak-anak didik kami, dan terutama bagi masa depan kami. Kami serahkan seluruh doa, seluruh harapan kami pada hari ini kepada-Mu ya Tuhan, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih kepada Ibu Hati yang telah membawa kita dalam doa. Untuk kegiatan inti hari ini tentang kegiatan diseminasi ini, waktu seluas-luasnya saya berikan kepada calon guru penggerak kita, Ibu Agnes Lopez Busa. Kita sambut Ibu Agnes dengan tepuk tangan yang meriah. Tes. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Itu menjadi simbol ikon dari seorang calon guru penggerak. Kalau ketika guru penggerak semangat pagi luar biasa, itu menjadi simbol dari kita calon guru penggerak. Terima kasih banyak untuk Pak Max yang sudah
menjadi moderator pada pagi hari ini. Terima kasih juga banyak buat Bapak Ibu guru, buat teman-teman siswa yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti penyebaran atau diseminasi dari budaya positif ini. Jadi saya Ibu Agnes Lopez Musa, ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 bagaimana kami memberikan pengimbasan dari materi yang sudah kami dapatkan. Semoga apa yang sebentar saya sampaikan teman-teman atau Bapak Ibu guru bisa menjadi satu nilai positif untuk Bapak Ibu guru semua dan teman-teman semua ya. Bisa ya? Oke. Baik, silakan lanjut Ibu Roni next. Oke, baik. Ini Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa lihat yang akan kita bahas bersama nanti mengenai konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Jadi ini adalah benang merah dari semua konsep intinya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, konsep ini sungguh luar biasa dan menarik ketika nanti kita membahasnya. Jadi perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma ini, tujuan dari kegiatan diseminasi ini adalah peserta kegiatan mampu memahami konsep-konsep inti budaya positif. Lalu yang kedua adalah peserta mampu merancang dan mempraktekkan disiplin positif sebagai bagian dari membangun budaya positif di sekolah. Peserta mampu membudayakan disiplin positif untuk menghadirkan budaya positif di sekolah. Next. Nah, menurut Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin sering mendengar apa sih budaya positif itu, atau mungkin pernah mendengar apa sih budaya positif itu. Ada yang tahu kok apa sih budaya positif itu menurut teman-teman? Budaya positif adalah nilai-nilai positif yang disepakati dan dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah, termasuk guru, siswa, staf, dan orang tua. Oke, luar biasa buat Nona Angel. Kita kasih tepuk tangan, jempol mantap, boom, mantap, boom, mantap, boom, buat Nona Angel. Oke, bisa? Boom, mantap, boom, mantap. Bisa? Boom, mantap. Yes. Coba 1, 2, 3. Boom, mantap, boom, mantap, boom, mantap. Luar biasa. Nah, itu adalah budaya positif yang sudah disampaikan oleh Nona Angel. Memang budaya positif adalah nilai-nilai positif yang disepakati dan dipraktekkan oleh seluruh warga sekolah, termasuk guru, siswa, staf, dan orang tua. Dan mengapa harus budaya positif? Karena memang budaya positif bisa menghadirkan kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, ramah, dan anti perundungan, sehingga visi sekolah yang dicanangkan itu dapat terwujud. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, budaya positif itu sudah kita lakukan, seperti upacara bendera pagi, lalu 5S, salam, sapa, senyum, dan semuanya itu merupakan budaya positif yang sudah kita jalankan di lingkungan sekolah kita. Next. Nah, kita SMA Negeri 6 Kota Bomba ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka ini selama 3 tahun. Otomatis Bapak Ibu guru dan teman-teman sudah mengalami paradigma, ya, sudah mengalami paradigma dari pembelajaran itu. Jadi paradigma pembelajaran adalah pembelajaran dengan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa?
kreatif, Oke, terus ada lagi? mandiri, Ya. bergotong royong, Oke. berkebinekaan global, Yes. dan berpikiran kritis. Oke, mantap. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mama Theo. Jadi itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan berakhlak mulia. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila yang merupakan paradigma pembelajaran terbaru abad 21 ini. Berikutnya, nah, disiplin positif. Disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu berasal dari motivasi internal. Jika kita tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Ada dua. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu tumbuh dari dalam diri kita masing-masing, bukan merupakan paksaan atau unsur dari eksternal. Ya. Berikutnya, nah tujuan dari disiplin positif adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Saya percaya bahwa teman-teman siswa sudah memiliki nilai kebajikan dan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah. Saya tidak percaya itu. Next. Nah, ini adalah bagaimana bayangan atau ilusi kita tentang disiplin di sekolah. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang merupakan juga ilusi kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi kontrol, mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa seorang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori dari atau ilusi kontrol. Berikutnya, next. Nah, lalu bagaimana sebenarnya perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol itu sendiri? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Menurut Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol itu? Ada yang tahu? Mungkin Pak Max? Yang memiliki teori kontrol itu sebenarnya diri sendiri, diri kita sendiri. Oke, mantap. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Max. Jadi yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri ya. Diri kita yang mengontrol diri kita, apa yang harus kita lakukan ya kembali pada diri kita, bukan orang lain. Nah, ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Kita maunya, kamu harus ikut saya, memaksa orang mengikuti saya. Itu adalah stimulus respon. Lalu teori kontrol dari stimulus itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu di teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus responnya yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda di teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu di stimulus responnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
menang atau kalah. Model berpikir menang. Nah, ketika saya menyuruh atau Bapak, teman-teman, Ibu melihat, kira-kira teman-teman memilih yang mana? Stimulus respon atau teori kontrol? Kalau disuruh melihat atau memilih, teman-teman masuk pada kategori yang mana? Apa? Yes, teori kontrol atau pilihan yang paling ideal yang bisa kita lakukan yang ada dalam diri kita, ya. Jadi stimulus respon itu sesuatu hal yang mau dikatakan negatif juga tidak sih sebenarnya, tapi itu sesuatu yang memaksakan, tidak sesuai dengan teori kontrol atau pilihan itu sendiri. Jadi kita memiliki kontrol yaitu pada teori kontrol itu sendiri. Next. Nah, ini adalah nilai kebajikan. Menurut teman-teman, ada yang tahu tidak nilai-nilai kebajikan? Amin. Seperti kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, keadilan, gotong royong, ketakwaan, menghargai, kepedulian, keindahan, dan cinta pengorbanan. Oke, mantap, luar biasa buat Amel. Tepuk tangan dulu. Nah, seperti yang tadi sudah Amel bilang bahwa itu adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sendiri merupakan payung besar dan dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tadi yang sudah disebutkan Amel tadi itu adalah nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, keadilan, gotong royong, ketakwaan, menghargai, kepedulian, keindahan, dan lain-lain. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang memang sudah ada dari sebelumnya, memang sudah ada itu nilai kebajikan, ya. Next. Nah, disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu bagaimana kita belajar untuk mengendalikan diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulai kuliah, yakni nilai-nilai kebajikan universal. Jadi teman-teman sudah tahu ya nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah maksud dari disiplin positif yang hari ini saya menyampaikan atau memberikan penyebaran penimbasan dari disiplin positif itu. Next. Nah, ini adalah motivasi perilaku. Motivasi perilaku itu ada dua, teman-teman, Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sudah omong di sebelumnya, bahwa ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Jadi yang masuk di dalam ekstrinsik itu ada dua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal yang ada pada diri kita. Jadi kita memilih yang mana, intrinsik atau ekstrinsik? Yang pasti bahwa kita memilih yang intrinsik. Jadi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu bisa melihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Menurut Bapak Ibu, apakah ini saya tanya dulu Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu gurunya kira-kira dalam lingkungan sekolah ini sering melakukan identitas gagal seperti hukuman atau memberi penghargaan tidak? Sering ya? Nah, berarti kalau Bapak Ibu sering melakukan itu hukuman, berarti konsep disiplin yang Bapak Ibu jalankan itu masuk pada identitas gagal. Ya, masuk pada identitas gagal. Semoga hari ini apa yang saya berikan, pembahasan yang
menyiksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid tidak merawat, lalu penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak dan menghargai diri, menghukum dengan sistem ranking. Dulu kita merasa bahwa kita memberikan award kepada siswa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita tidak tahu bahwa ternyata ada orang lain selain yang menerima award itu mengurangi rasa kepercayaan diri mereka. Ya, jadi sebenarnya penghargaan untuk sekarang itu tidak terlalu lagi dibutuhkan. Jadi itu tidak efektif ya teman-teman semua. Itu tidak terlalu efektif untuk memberikan award. Karena pada dasarnya peserta didik atau siswa itu pada dasarnya itu memiliki kebutuhan yang sama, ya, dan memiliki kelebihan yang sama. Berikutnya next. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi ada identitas gagal, ini adalah identitas sukses. Konsekuensi dan restitusi. Ini sangat menarik ya teman-teman. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, memerlukan monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati aturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini adalah pernyataan dari konsekuensi. Kalau saya memberikan contoh umpamanya, si Andi dia datang terlambat sekolah, masuk di pembelajarannya, misalnya pembelajarannya Ibu In, dia datang, lalu Ibu In menyuruh dia menuliskan 100 kali kata saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu masuk konsekuensi atau masuk pada hukuman? Masuk pada apa ya Rolin? Masuk pada konsekuensi. Oke. Berarti itu masuk pada konsekuensi. Konsekuensinya adalah kamu terlambat, jadi kamu harus melakukan melakukan apa yang saya katakan. Jadi itu adalah konsekuensi. Nah, restitusi adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Ya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari kesemua konsep disiplin positif dan konsep disiplin identitas gagal, yang paling ideal itu adalah restitusi. Ya, restitusi. Next. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bisa lihat ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, di situ hukuman itu dia berlabelkan negatif, ya, berlabelkan negatif. Lalu konsekuensi itu dia netral, dan restitusi adalah positif. Jadi ada negatif, ada netral, dan ada positifnya. Contohnya hukuman, ya, kalau hukuman, awas, biasanya dengan nada yang agak tinggi. Awas, kalau dilakukan lagi nanti awas kamu, dengan tanda seru. Itu hukuman biasanya. Saya mau tanya dulu teman-teman siswa, biasanya Bapak Ibu guru di sini sering melakukan tindakan hukuman atau tidak? Sering. Oke, tidak apa-apa. Nah, kalau Bapak Ibu guru yang ada sering melakukan, setelah mendengar penimbasan ini, Bapak Ibu bisa mengubah pola itu ya. Nah, itu adalah negatif ya sebenarnya. Dan teman-teman, kalau ada Bapak Ibu guru yang melakukan tindakan itu, teman-teman bisa katakan kepada Bapak Ibu guru bahwa ini sebenarnya adalah tindakan negatif. Berani tidak omong begitu? Berani tidak? Berani tidak? Harus berani, karena sudah mengikuti pengimbasan dari Ibu Agnes. Jadi harus berani katakan bahwa hukuman itu tidak boleh. Benar? Oke. Saya tanya loh nanti, siapa yang berani untuk melawan Bapak Ibu guru? Lalu konsekuensi. Biasanya itu dia netral, dengan nada yang netral juga. Lakukan apa yang saya katakan.
Biasanya begitu. Lakukanlah apa yang saya katakan. Biasanya dia seperti itu. Lalu restitusi itu dia masuk di kategori positif. Biasanya restitusi ini, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Biasanya kita guru itu kan biasanya kalau siswa ada masalah pasti wali kelasnya memanggil dan berbincang-bincang empat mata. Benar tidak? Di antara kalian ini sudah pernah ada kasus? Belum pernah. Luar biasa. Berarti kamu ini anak-anak yang hebat, anak-anak luar biasa yang tidak pernah membuat masalah di lingkungan sekolah. Mantap. Ya, itu hukuman itu adalah mode paksaan. Ya. Lalu konsekuensi itu adalah stimulus respon yang sudah saya katakan sebelumnya tadi, materi sebelumnya. Lalu restitusi adalah teori kontrol. Tadi saya kan tanya, kira-kira Bapak Ibu memilih teori kontrol yang materi yang tadi sebelumnya itu kan Bapak Ibu memilih teori kontrol ya. Jadi teori kontrol itu dia masuk pada restitusi ini. Next. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Menurut teman-teman, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada yang tahu? Coba Pak Max, kebutuhan dasar Ibu Min, kebutuhan dasar manusia. Baik, menurut saya kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, dan mungkin lupa yang satu. Oke. Luar biasa. Ya, seperti yang sudah Ibu Min jelaskan, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu belum pernah, bukan saya katakan tidak tahu ya, tapi mungkin jarang untuk mendengar 5 kebutuhan ini. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa tahu apa sih sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah bertahan hidup. Contohnya ini loh. Seumpamanya pagi hari siswa dari rumah itu tergesa-gesa. Dia terlambat masuk ke kelas. Tidak terlambat, dia datang tepat waktu tapi dia lupa sarapan. Nah, dia membawa bekal dari rumah. Waktu di kelas, pada saat pembelajaran, dia merasa agak pusing-pusing. Lalu ibu guru pada saat di dalam kelas tanya, "Kamu kenapa, Nak?" "Saya belum sarapan pagi." Nah, kita sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada si anak ini untuk silakan kalau kamu membawa bekal, silakan kamu makan dulu. Berarti itu adalah bertahan hidup. Ya, itu adalah masuk dari bertahan hidup. Ada tidak dari teman-teman siswa yang ketika membawa bekal lalu lapar, lalu bertahan terus untuk sampai pembelajaran selesai? Ada tidak? Ada, karena takut gurunya marah mungkin? Ada? Ada ya? Nah, mulai dari sekarang, karena kamu sudah tahu 5 kebutuhan dasar, ketika kamu datang sekolah tidak sarapan, kalau kamu bawa bekal, minta komunikasikan dengan baik kepada Bapak Ibu guru di kelas loh. "Pak, Ibu, saya sarapan dulu. Kok kasih waktu saya 1 menit atau 2 menit. Kamu boleh isi dulu. Jangan sampai kamu pingsan di kelas." Bisa ya? Nah, seperti itu. Contohnya juga pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kamu merasa sakit, ya minta izin. Jangan memaksakan diri untuk bertahan di dalam kelas. Ya, jadi kalau kamu sakit, ya minta izin. Yang penting jangan no tipu-tipu. Ya, no tipu-tipu. Lalu yang berikutnya, ada yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dari rasa kasih sayang ini mungkin dari teman-teman Bapak Ibu guru mungkin bisa menjelaskan apa sih sebenarnya maksud dari kasih sayang itu? Mungkin Bu Roleh? Maksud dari kasih sayang
saya di sini, misalnya kita dalam proses pembelajaran ada siswa yang diam, kemudian yang introvert, kita berusaha mendekatinya dan bertanya, kemungkinan besar siswa ini membutuhkan perhatian lebih dari kita sebagai guru mata pelajaran. Oke, mantap. Tepuk mantap dulu buat Ibu Rolly. 1, 2, 3. Boom, mantap. Boom, mantap. Boom, mantap. Ya, luar biasa. Itu adalah penjelasan dari kasih sayang. Ya, jadi introvert itu adalah pribadi yang menutup diri. Jadi kalau kita mempunyai sifat introvert, berarti bagaimana seorang guru atau wali kelas memberikan rasa kasih sayang, rasa kepeduliannya terhadap siswa yang memiliki karakter introvert itu. Yang berikutnya penguasaan, itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan, contohnya mungkin berprestasi. Jadi di sini adalah berprestasi. Ketika kalian melakukan hal-hal yang positif dan mendapat penghargaan, berarti itu kalian kan berprestasi. Berarti kalian membutuhkan penguasaan dari dalam diri kalian ya. Lalu yang berikutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang lagi viral sekarang adalah kurikulum merdeka. Kadang orang berpikir bahwa ketika menerapkan kurikulum merdeka itu sebebas-bebasnya, semau gue gitu loh, semau gue apa yang gue lakukan itu sudah. Tapi sebenarnya konsep dari kurikulum merdeka adalah bagaimana Anda sebagai siswa mengatur, memerdekakan diri Anda. Contohnya adalah disiplin waktu. Itu adalah contoh dari disiplin positif soal waktu. Itu adalah kebebasan. Lalu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kalian butuh tertawa tidak? Butuh kegembiraan tidak? Butuh ya. Sama, saya juga butuh kesenangan, butuh keceriaan. Kalau saya tidak ketawa satu hari itu hampa dari saya. Ya, oke, next. Nah, ini yang paling bagus. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Teman-teman guru mungkin bisa melihat bagaimana saya memposisikan diri saya. Bagaimana saya memposisikan diri saya? Pertama itu adalah apakah saya seorang penghukum? Apakah saya membuat merasa bersalah? Apakah saya pemantau atau teman atau manajer? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu guru di sini melihat posisi kontrol ini pasti memilih yang paling terbaik dari posisi kontrol ini. Next. Nah, ini adalah contoh dari penerapan 5 kontrol guru. Ini ada kasus loh. Ini kasus. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kira-kira kalau Bapak Ibu guru melihat siswa tidak memakai atribut ketika datang mengikuti upacara di sekolah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin Ibu In? Baik, kalau menurut saya yang kita lakukan itu panggil anaknya, kita sampaikan kepada dia bahwa lain kali saat upacara bendera itu harus memakai atribut. Terima kasih. Itu yang harus dilakukan oleh seorang guru, ya, merupakan fungsi kontrol. Nah, di sini adalah fungsi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Fungsi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Lari, ayo kamu harus lari karena kamu terlambat. Kamu harus lari keliling lapangan 200 kali. Itu penghukum. Kalau guru yang penghukum begitu, dia melihat kamu terlambat, kamu baris sendiri, cepat baris sendiri. Kamu setelah upacara kamu lari 100 kali putaran. Sampai tidak? Sampai ya. Nah, kalau ada guru yang begitu nanti protes. Berani? Berani ya? Sudah pengimbasan harus berani. Supaya ini masuk dari pengimbasan itu. Berikutnya, membuat merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu guru
kecewa ibu? Sudah berapa kali dikasih tahu, tapi kenapa kamu masih membuat ibu kecewa? Itu biasanya perempuan merasa bersalah. Next. Nah, ini sebagai teman, kasusnya masih sama. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali tolong jangan diulangi. Biasanya kalau posisi kontrol sebagai teman, biasanya kamu kalau terlambat begitu, ada tidak bapak ibu guru yang memposisikan diri sebagai teman? Ada tak? Ada ya? Luar biasa. Berarti bapak ibu sudah menjalankan 5 kontrol guru ini ya. Lalu pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Beri atribut upacara jangan diulangi lagi. Nah, itu yang tadi ibu ingin jelaskan. Dia memanggil, lalu dia memberitahukan konsekuensi dan menyuruh memberi atribut. Berarti posisi kontrol ibu di sini itu adalah pemantau. Next. Nah, ini adalah fungsi kontrol manajer dan ini yang paling ideal yang dibutuhkan oleh teman-teman guru. Ya, dari 5 posisi kontrol yang paling ideal adalah manajer. Kenapa? Karena manajer itu contohnya pernyataannya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ya, jadi biasanya manajer ini dia akan menanyakan dulu, bukan langsung menjudge, tapi dia menanyakan dulu kondisi, situasi dari si anak ini. Next. Nah, kita akan masuk pada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini teman-teman sudah di kelas buat keyakinan kelas? Sudah? Dengan balik-balik kelas ini sudah? Sudah ya? Nah, kalau sudah ibu mau tanya dulu. Kira-kira menurut teman-teman siswa apa keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Sama enggak? Keyakinan kelas sama tidak dengan peraturan? Sama tidak? Mungkin teman-teman guru sama tidak peraturan dengan keyakinan kelas? Menurut saya keyakinan dan peraturan itu berbeda. Kalau peraturan itu dia datangnya dari aturan-aturan yang disepakati oleh kelas itu. Aturan itu berupa jangan memakai contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Itu dari luar, artinya bukan berangkat dari dalam hati siswa itu sendiri. Tapi kalau keyakinan kelas, dia berangkat dari dalam diri sendiri untuk mau berubah atau membuat suatu kesepakatan yang harus ditaati di dalam kegiatan pembelajaran. Oke, mantap, luar biasa. Tangan untuk Miss, ya, seperti yang tadi sudah Ibu Min jelaskan bahwa peraturan dan keyakinan itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Next. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini menurut para ahli bukan menurut saya menurut para ahli, menurut gosip. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri, ya, muncul dari dalam diri bukan eksternal. Next. Nah, ini adalah keyakinan kelas, ya. Ini adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dari peraturan-peraturan maka dipetakan menjadi kalimat-kalimat yang positif. Dari kalimat-kalimat yang positif itu baru dibuatlah satu keyakinan kelas. Pernah tidak Bapak Ibu wali kelas di kelas kalian melakukan bahwa hari ini kita akan melakukan menyepakati kesepakatan kelas bersama. Lalu prosedurnya ini. Ada tidak Bapak Ibu guru yang sudah melakukan, teman-teman wali kelas yang sudah melakukan itu di kelas? Menurut kalian siswa?
Atau langsung Bapak Ibu guru bilang, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, menurut kalian apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Habis itu langsung ditempel. Benar tak begitu? Benar. Nah, hari ini saya kasih ilmu baru lagi. Ya, yang seharusnya kamu melakukan keyakinan kelas itu harus ada prosedurnya. Yang pertama adalah membuat dulu peraturan di dalam kelas itu. Dari peraturan di dalam kelas itu, kamu memilih kalimat-kalimat positif dari peraturan yang sudah dibuat. Contohnya peraturan, jangan membuat sampah sembarangan, jangan merusak inventaris sekolah, jangan terlambat masuk. Itu kan peraturan, dan itu masih termasuk di kalimat yang negatif. Benar tak? Nah, dari kalimat yang negatif itu kita harus berubah ke kalimat yang positif. Umpamanya, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kalimat positifnya bagaimana? Berarti sudah paham ya? Nah, itu yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi, nanti kalau teman-teman wali kelas, Bapak Ibu guru wali kelas di kelas melakukan kesepakatan kelas, masih ada kata jangan terlambat, jangan mencuri, jangan apa, itu belum dinyatakan, belum termasuk pada keyakinan kelas ya. Itu masih kalimat negatif. Harus dia masuk kalimat positif dulu, baru dinyatakan di keyakinan kelas. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian. Dua kelompok. Kita akan membuat keyakinan kelas ya. Nanti Bapak Ibu guru wali kelas bisa bersama teman-teman siswa di kelompoknya masing-masing untuk menentukan keyakinan kelas. Saya kasih waktu sekitar 20 menit. Bisa ya? Oke. Sekarang sudah ya, waktunya sudah selesai. Silakan kelompok 1 untuk menempelkan hasil diskusi mengenai keyakinan kelasnya di depan, mulai dari peraturan, kalimat positif dan dinyatakan dalam keyakinan kelas. Silakan kelompok 1 ditempel dulu. Silakan maju. 1 orang. Kelompok 2 silakan maju tempel. Dan kelompok 3 silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini. Oh ya, di bawah ya. Oke, tempel saya. Ya, 1. Oke, baru di bagian bawah sih. Ya, bentar. Oke. Oke, kelompok 3 silakan.
bagian bawahnya. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Ini adalah hasil diskusi dari teman-teman kelompok 1, 2, dan 3. Saya akan membacakan. Ada peraturan kelas, ada kalimat positif, dan ada nilai kebajikan. Saya ambil satu contoh ya. Di sini aturan kelas adalah yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya? Oke, nilai kebajikan yang dihasilkan dari kalimat itu apa? Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi itu ada peraturan, ada kalimat, dan ada nilai kebajikannya. Itu yang nanti dinyatakan dengan keyakinan kelas. Ya, itu hanya salah satu contoh. Ini ada banyak sekali nih aturan-aturan kelas, ada kalimat positif, dan ada nilai kebajikannya. Mudah-mudahan apa yang saya kasih hari ini bisa kalian terapkan nanti di kelas bersama dengan Bapak Ibu wali kelas ya. Semoga ya, bisa ya? Bisa tidak? Oke, mantap, luar biasa. Nah, ini yang paling menarik adalah segitiga restitusi. Ada yang sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Ada? Belum pernah. Nah, kalau belum pernah, kita akan belajar bersama di sini. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua adalah membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Next. Ini adalah langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, ini penting buat teman-teman guru dan teman-teman wali kelas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita akan lihat pernyataan-pernyataan dari langkah-langkah restitusi ini. Next. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jangan sampai kalau ada siswa yang berbuat salah langsung kita marah. Nah, begini. Tanpa melihat kondisi anak, kita langsung maki-maki mereka, kita langsung marah-marah mereka, dan kita berkata kasar sama mereka. Seharusnya kita lakukan adalah menstabilkan identitas mereka. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi memberikan kalimat-kalimat yang positif untuk menstabilkan siswa itu sendiri. Next. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Setiap anak ketika melakukan kesalahan pasti ada alasannya kenapa dia buat. Ketika dia datang terlambat di sekolah, kita jangan datang, kita sudah mengajar di kelas, tiba-tiba dia datang, kita langsung usir dia atau kita suruh dia berlutut tanpa menanyakan validasi tindakan mereka ketika mereka datang terlambat. Kita harus melakukan validasi. Jangan sampai dia datang terlambat itu karena dia masih suap, dia punya mama yang sakit. Dan kita tidak pernah tahu, atau mungkin dia punya ban motor pecah, atau mungkin dia tidak dapat ojek. Ya, seperti itu. Jangan datang kita langsung marah dan mengusir itu anak, tidak boleh mengikuti pembelajaran kita. Next. Nah, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Jadi setelah melakukan validasi, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas bersama. Dia masih ingat tidak? Dia melanggar yang mana? Ditanyakan kembali. Kalau dia tahu bahwa dia bersalah, pasti dia akan tahu bahwa saya telah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama.
dan dia harus bisa merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih positif. Bisa ya? Next. Oke, ini adalah penutup dari rangkaian diseminasi kita atau penyebaran atau pengimbasan dari budaya disiplin positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok, ya, manajer yang menuntut murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya berikan hari ini menjadi hal yang positif untuk teman-teman sekalian, teman-teman siswa maupun Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti penyebaran dari budaya positif ini. Thank you banyak, semangat untuk kita dan semoga kita menjalankan budaya positif di SMA Negeri 6 di lembaga kita yang tercinta ini. Salam, sampai dan selamat pagi untuk kita semua. Baik, saya memang sebenarnya tadi mau mengajak kita untuk memberikan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita yang sangat semangat dalam memberikan materinya, namun ternyata kita semua sudah memberikannya terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Agnes yang sudah membagikan pemahaman tentang budaya positif kepada kita pada pagi hari ini. Tentunya besar harapan kita bahwa ketika kita menerapkan budaya-budaya positif seperti yang dipaparkan tadi, maka visi sekolah yang kita inginkan itu akan tercapai. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta kegiatan, Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi. Baik, seperti di awal tadi kita mulai kegiatan ini dengan doa, kita juga mengakhirinya dengan doa. Kembali kami mengundang Ibu Narti untuk membawa doa penutup. Kita siap berdoa. Dalam nama Bapa. Tuhan, terima kasih untuk segala perjalanan, untuk segala penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, teristimewa sepanjang kegiatan pada pagi hari ini. Kami telah melakukan kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan baik. Semoga apa yang kami terima hari ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi kami, bagi masa depan kami di hari-hari yang akan datang. Sekarang kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami yang lain. Kami mohon berkat serta perlindungan-Mu yang tiada henti-hentinya bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh menjalani seluruh kehidupan kami pada hari ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Dikau kami puji kini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa